Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Taufik Hidayat. Saya suku Dayak Maju. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan saya bisa menemukan Bajakah yang asli dan benar-benar berkhasiat. Karena semua Bajakah itu asli, namun sepanjang perjalanan saya itu hanya satu yang saya temui Bajakah yang memang benar-benar berkhasiat. Awalnya di pertengahan tahun 2021 itu leher ini terasa tegang. Saya kira saat itu biasa aja, nggak segala pikiran yang macam-macam pastinya. Saya anggap macam keseleo aja. Tapi selang beberapa hari tumbuh benjolan sebesar ini. Awalnya tuh sebesar ini aja, tumbuhnya cuma satu dan letak tumbuh itu pertama kali di sini. Saat tumbuh itu saya mulai merasa khawatir, bertanya-tanya dalam hati ini apa. Browsing, namanya benjolan itu pasti mengarah ke hal-hal yang buruk kebanyakan. Saya yakin itu bukan, saat itu saya tahu benjolan bisul, benjolan yang lainnya saya ketahui, saya pelajari itu. Tapi benjolan yang di leher saya itu saya saat itu mikir kok beda sekali bentuknya sama macam benjolan bisul gitu. Mulai khawatir, rasa takut. Siapa sih yang tidak merasa takut jika mengalami benjolan di leher? Awalnya tumbuh satu. Saya mengetahui Bajakah itu dari kecil. Saya ketahui banyak Bajakah. Saya mengetahui Bajakah banyak sekali itu setelah saya sakit ini, yang saya banyak sekali mengetahui jenis-jenis Bajakah. Dulu saya cuma sekedar mengetahui, cuma mungkin ada beberapa aja. Cuma saat saya sakit itu disitulah saya banyak sekali mengetahui Bajakah. Karena awalnya saya cari Bajakah itu untuk mengobati diri saya. Saya membutuhkan sekali saat itu Bajakah yang memang benar-benar berkhasiat. Kenapa? Saat tumbuh satu, itu yang saya pikirkan saat itu. Rasa takut pasti. Saya baca berita. Kembali lagi nih, saya buka internet, buka YouTube. Saya baca berita itu tentang Bajakah, tentang prestasi Bajakah, tentang pencapaian Bajakah. Itu yang saya gali lebih dalam saat itu, saat saya mengalami benjolan yang kecil awalnya. Satu malam, entah berapa malam, mungkin beberapa hari aja saya mencari tahu tentang Bajakah. Apa sih Bajakah ini? Saya tidak percaya sama Bajakah saat itu. Pokoknya tidak yakin sama sekali, tidak percaya intinya. Saya baca berita Bajakah ini awalnya kan diperkenalkan oleh 3 siswa Palangkaraya, yang mana salah satu siswa itu neneknya mengalami kanker payudara, kita tahu. Dan setelah rutin mengkonsumsi air rebusan Bajakah, dia sembuh. Yang kedua, dikaji secara ilmiah, kandungan Bajakah ini benar dapat membantu melawan benjolan berbahaya, kanker, dan tumor ganas. Dan diikut lombakan dalam, saya anggap itu kan awalnya se-Indonesia dan dia menang. Pastinya saat diperlombakan itu bukan Bajakah aja, banyak kan herbal-herbal lain yang jadi saingannya gitu. Pastinya
Tapi Bajakah saat itu kan menang, mendapatkan prestasi yang luar biasa untuk skala nasional. Jadi setelah itu dia mewakili Indonesia untuk ajang yang lebih besar. Pentasnya pastinya tiap negara memiliki kandidat lah. Dan Bajakah di ajang yang lebih besar dia juga mengungguli semua jenis herbal saat itu. Itu yang pikiran saya saat itu, ini Bajakah ini berarti benar-benar itu prestasinya, tidak main-main. Itu yang dasar pertama kali saya melangkahkan kaki, percaya, bertindaklah mencari Bajakah itu yang benar-benar asli itu seperti apa. Karena saat itu saya memang membutuhkannya untuk mengobati diri saya sendiri pastinya. Saya tahu Bajakah dari kecil, jadi saya di kampung ini saat mengalami benjolan itu sudah, saya ini tinggal menuju aja hutan itu, tinggal menuju, cari, ambil beberapa potong, bawa pulang ke rumah, jemur gitu, rebus, minum. 2-3 hari aja saya minum. Kalau enggak ada perubahan sama sekali, leher saya saat itu tuh tegang benjolannya satu. 2-3 hari saya minum, enggak ada perubahan sama sekali, ganti minum jenis lainnya. Saya buka-buka, saya aktif di Facebook, enggak juga aktif sih, tapi sering buka Facebook, lihat iklan-iklan Bajakah lewat tuh saya perhatikan, ini Bajakah yang dijual ini apa. Saya perhatikan, habis itu saya cari Bajakah itu ke hutan, dapat saya minum rutin kan, entah itu kalalawit, entah itu tempala, entah itu akar kuning. Saya coba semua ya. Saat itu kan saya sakit, jadi saya memang membutuhkan Bajakah, tapi saya tidak tahu Bajakah yang mana ini yang benar-benar dapat membantu saya. Seiring waktu nih Bajakah sudah, saya tidak lupa berapa banyak persisnya saya minum, satu persatu saya minum. Cuma enggak, saya itu tidak minum Bajakah dari satu jenis itu minum sampai berbulan-bulan gitu, enggak sampai setengah bulan, enggak. Buat saya menghabiskan waktu, saya minum per 2-3 hari. Jika tidak ada perubahan sama sekali pada tubuh, tidak ada sama sekali perbaikan pada tubuh yang saya rasakan, saya ganti. Saat itu benjolan itu kecil, saya sudah mulai mudah capek itu. Cuma bukan berarti saya tidak bisa jalan. Saya pun ke hutan bukannya masuk menghabiskan tenaga, saya enggak, cuma masuk nyari beberapa macam, nyari sampel aja, jadi enggak butuh banyak tenaga. Lagian saya ke hutan pun enggak jalan kaki, naik motor pastinya. Minum, saya lihat yang dijual-jual orang itu, saya cari, alhamdulillah saya temukan, saya minum, kok enggak ada sama sekali yang saya rasakan saat itu. Ini benjolan makin hari makin menyebar saat itu, tumbuh lagi 1 jadi 2. Itu saya sudah mulai panik saat itu, saya sudah merasa takut sama sekali, merasa cemas yang luar biasa. Siapa sih yang tidak takut jika mengalami saat itu? Kenapa saya tidak pernah ke medis? Ya, pertanyaan itu coba Anda tanyakan pada orang-orang yang mengalami masalah yang sama seperti yang saya alami, maka Anda akan menemukan jawabannya. Itu. Saya pun yakin sekali pada Bajakah ini. Kenapa? Karena pencapaiannya, bukan saya percaya buta, bukan saya meyakini sesuatu yang tanpa dasar. Saya meyakini itu karena pencapaiannya. Itu. Seiring berjalannya waktu, saya cari terus hampir semua Bajakah yang ada, yang dijual orang itu, hampir semua saya pernah minum. Yang ada di Facebook itu saya cari tahu, yang ada di IG, Instagram itu saya cari tahu, yang ada di YouTube itu saya cari tahu. Saya minum. Karena ya saya sakit.
Ini tidak ada sama sekali yang membuahkan hasil. Jadi saya merubah cara saya mencarinya. Saya mulai bertemu, mengunjungi sesepuh-sesepuh di kampung ini satu persatu. Saya temuin, saya tanyain. Dalam pikiran saya kan saat itu mereka ini orang tua, dan saya dapat info mereka mengetahui tentang tanaman-tanaman herbal, tanaman-tanaman obat. Pertama saya temuin salah satu orang tua yang saya anggap sesepuh lah di kampung ini. Jadi pertanyaan saya saat itu, saat saya berkunjung ke rumahnya, saya bertanya, "Paman," saya bahasa Dayak saat itu, "Paman," saya tahu ndak paman ini bajakah yang memang untuk dijadikan obat itu yang apa?" Itu pertanyaan saya. Bajakah yang dijadikan obat itu bajakah apa saat itu? Jadi ini orang paman ini, sesepuh ini menjawab, "Bajakah, kamu cari bajakah yang benar-benar asli." Ya, karena saya memang membutuhkannya saat ini. Karena saya ini lagi sakit, leher saya saat itu saya tutup aja. Saya tidak tunjukkan, saya malu, pastinya malu. Saya bertanya seperti itu. Jadi orang sesepuh ini menjawab kalau di kampung kita ini tidak ada bajakah yang memang berkhasiat yang untuk dijadikan obat, itu tidak ada. Itu jawaban orang tua, itu jawaban sesepuh itu. Tidak ada di kota itu ini, tidak ada di desa itu ini, tidak ada. Kalau kamu mau mencari bajakah yang berkhasiat yang benar-benar untuk jadi obat, itu kamu harus keluar kabupaten. Itu kata sesepuh itu saat itu pada saya. Saya mikir dalam hati, tapi saya tidak bantah omongannya. Saya mikir, dia nyebut nama kabupaten lain, mungkin saya tidak sebutkan kotanya. Dalam hati saya mikir saat itu, di kota sana dataran tinggi, di sini pun dataran tinggi ada, di sana ada gambut, di sini ada gambut, di sana dataran rendah, di sini ada dataran rendah. Terus apa bedanya? Di sana sama di sini apa bedanya? Dalam hati saya, nih orang tua, jujur ya, jujur, ini orang tua, kalau enggak tahu bilang enggak tahu, jangan ngambang mengasih jawaban kok. Kalau enggak tahu itu bilang aja gitu. Ini sambil kecewa aja saya pulang. Besoknya saya temuin lagi orang sesepuh lah. Ini saya nemuin orang ini di hutan. Dia lagi gesek papan, bikin papan itu saat itu. Dengan pertanyaan yang sama, "Pak, paman, tahu ndak bajakah yang asli yang dijadikan obat? Yang bisa dijadikan obat, karena saya membutuhkannya." Ini paman ini, orang tua ini menjawab, "Kamu kenapa?" Saya buka lah leher saya. Saat itu benjolan sudah mulai membesar. Dia ngelihat leher saya buka, benjolan kan sebelah kiri ini, saya buka. Paman itu menjawab, orang tua itu menjawab, "Kamu kena katak." Ya, bahasa Dayak umumnya benjolan di leher ini semua apapun itu, mau dia kelenjar getah bening, mau dia tumor ganas, itu dikatakan katak. Ya, saya, "Kamu cari bajakah yang asli, itu dipotong, keluar airnya, itu asli." Saya ini kan sebelumnya banyak sekali minum bajakah yang saya pelajari dari yang dijual orang, kebanyakan yang dijual orang kan. Saya jawab, "Oh paman, setahu saya semua bajakah itu dipotong keluar airnya. Terus yang mana?" Paman ini menjawab, ini dialihkan lagi pertanyaan saya itu. Saat saya menjawab seperti itu, dipotong bajakah ini semuanya dipotong keluar airnya, yang mana yang asli, yang berkhasiat itu yang mana?
bukan ya, semua bajakah itu asli. Yang berkhasiat itu yang mana? Lalu saya disaranin minum herbal lainnya, bukan bajakah lagi, keluar lingkup bajakah lagi. Saya disaranin minum itu. Kenapa? Katanya karena itu obat penyakit dalam. Penyakit dalam seperti apa tuh saya? Nah, banyak pokoknya. Itu jawaban dia. Saya nanya lagi, sebutkan satu aja. Satu aja penyakit yang dia tangani, herbal itu yang mampu menangani satu penyakit aja, sebutkan penyakitnya dan mana orang yang sudah sembuh. Saya ingin bertemu. Kalau tidak bisa saya bertemu, saya ingin terhubung sama orang itu. Gitu. Paman itu meninggalkan saya. Dia pergi. Saya ini dulu orangnya ngomongnya ya ceplos-ceplos juga lumayan. Paman itu pergi. Ini saya pulang ke rumahnya hampa sekali. Ini benjolan ini makin membesar. Gejala yang saya rasakan makin memburuk. Itu saya tuh sudah minum banyak sekali jenis bajakah saat itu. Yang saya pelajari dari ya yang saya lihat yang dijual orang, Facebook, IG, TikTok itu sedikit aja, YouTube banyak sekali orang jual bajakah. Saya minum satu per satu. Bedanya satu sama satu ini pedagang ini yang dijual sama, cuma mungkin polesan aja yang beda. Bahkan saya minum bajakah itu mungkin saking banyaknya itu beberapa jenis mungkin tidak pernah dijual sama sekali di online, tidak pernah diperkenalkan sama sekali di pasaran lah pastinya. Sampai saya pernah minum bajakah beracun itu, nanti saya ceritakan di video selanjutnya mungkin gimana sih reaksi bajakah beracun di tubuh. Nah, saya tuh nanya itu bukan dua orang aja, saya untuk cari info yang mana ini orang tua yang benar-benar sesepuh itu yang dianggap mengerti tentang obat-obat herbal pastinya. Saya tanya satu entah berapa banyak yang saya temuin saat itu, kebanyakan yang ngejawab cari yang dipotong keluar airnya asli. Ada juga yang bilang yang bergaris-garis itu dia bilang itu bajakah kupu-kupu, tampalah kupu-kupu. Saya ini sakit, kata saya ini butuh, jangan suruh saya minum ini dan itu. Yang mana tuh saya sebutkan dengan yakin yang mana bajakahnya. Tidak ada jawaban sama saya tidak pernah dapat jawaban yang menyenangkan hati intinya. Jadi saya pulang ke rumah, saya buka, saya tuh bikin semangat itu saya baca berita tentang bajakah itu aja, itu yang membuat saya sangat semangat lagi gitu untuk mencari, untuk menemukan bajakah itu, karena saya memang benar-benar membutuhkannya. Baca berita lagi, kembali lihat berita tentang pencapaian bajakah ini, saya semangat lagi saat itu. Saya ngambil keputusan saat itu, saya berpikir saya yakin bajakah ini ada, cuma belum saya temukan aja. Itu yang saya yakinin saat itu. Jadi saya ngambil keputusan, padahal sebelumnya saya sudah banyak sekali minum bajakah. Saya ngambil keputusan lagi, saya harus kumpulkan sebanyak mungkin jenis bajakah dari jenis yang berbeda-beda. Saya akan minum satu per satu per 2-3 hari aja. Jika tidak ada mengalami perubahan walau sedikit, saya langsung ganti, saya minum jenis lainnya. Itulah awalnya. Itu sebelum saya menemukan bajakah yang asli dan benar-benar berkhasiat itu, saya sebelumnya itu minum bajakah beracun. Itu mungkin gimana saya tidak tahu, mungkin atau takdir atau kodrat atau rezeki atau saya beruntung pun saya tidak tahu. Setelah saya minum bajakah beracun itu saya hampir putus asa sama sekali saat itu. Namun setelah saya minum bajakah beracun itu, saya menemukan bajakah yang benar-benar asli dan berkhasiat. Alhamdulillah. Itu saya minum awalnya itu saya langsung merasakan perubahan pada tubuh, dan saya rasakan bangun paginya besok
kok berbeda sekali dari kebanyakan bajakah yang saya minum selama ini. Lalu saat itu saya yakin sekali ini bajakah yang berkhasiat. Saya yakin sekali ini karena ini rasanya beda sekali. Khasiatnya itu memang saya rasakan dari awal minum, pas besoknya bangun pagi itu saya rasakan langsung nih khasiat ini berbeda, bajakah ini berbeda. Saya banyak sekali minum bajakah, tapi ini yang memberikan respon sangat cepat sekali. Cuma saya minum saat itu banyak sekali, bukannya pakai resep ya 10-15 potong saya minum, tidak. Saat itu saya minum saat itu tuh enggak dihitung, saking saya pengen cepat merasakan khasiatnya. Nah gitu, saya yakin pertama kali saya minum bajakah itu kondisi benjolan itu sudah 4 di sini, udah besar. Yang satu yang besar kayak kurang lebih sebesar telur ayam itu sudah. Pokoknya saat itu buruk sekali kondisi saya saat itu. Saya sudah mulai panik, saya sudah mulai cemas berlebihan, saya sudah sempat putus asa itu karena saya pernah minum bajakah beracun itu loh. Bajakah beracun itu saya simpan. Setelah saya menemukan ini bajakah ini, itu yang saya rasakan perubahannya tiap hari. Setelah saya minum, yang saya rasakan tiap hari itu perbaikan terus pada tubuh saya, sampai akhirnya benjolan yang kecil itu hilang. Di foto itu, foto profil Facebook saya itu benjolan itu sudah hilang satu. Saat itu saya sedang duduk di dapur lagi ngerokok. Saya mikir, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Kok bisa gitu saya mengalami hal seperti ini? Nanya, ini salah saya sebenarnya apa gitu, dosa saya apa? Saya pun tidak pernah tahu. Benjolan saat itu sudah hilang satu. Saya mikir, apa, pertanyaan saya, apa salah saya? Tidak pernah tahu sama sekali. Mulai perbaikan, saya tertarik dong. Pastinya siapapun yang pasti tertarik. Kok bisa itu, ini bajakah memberikan, ini bajakah ini menarik. Saya tertarik mempelajarinya. Dari saat itu saya mempelajari pertama kali bajakah ini kandungannya. Di berita itu kan kandungan bajakah itu katanya 40 zat aktif, 6 sampai 7 yang sangat mencolok dan mendominan. Apa itu? Ya kayak fenolik, steroid, alkaloid, tanin, dan banyak lagi. Minum lo, haus. Saya mempelajari itu satu-satu, macam kayak saponin. Saya ini buka sebuah kayak jurnal gitu loh. Saya browsing. Saponin itu apa sih? Kandungannya apa sih? Guna saponin itu apa sih? Manfaat saponin di tubuh itu apa? Dan ciri-ciri saponin pada tumbuhan itu apa? Itu cara saya mempelajari semuanya. Saponin, steroid, flavonoid, fenolik itu saya pelajari satu per satu. Nah, setelah saya yakin, saya pelajari itu dan semua itu saya perhatikan pada bajakah ini ada ciri-cirinya, ada itu. Ciri-cirinya pada tumbuhan herbal, itu kandungan itu seperti apa? Ada. Tapi saat itu pun saya masih belum yakin. Saking susahnya meyakinkan saya sendiri pun masih ragu. Padahal saya sudah mengalami perbaikan, saya hampir sembuh, benjolan saya sudah hilang satu. Saya masih belum menjual bajakah ini, saya belum mengemas bajakah ini saat itu. Setelah saya pelajari itu sudah mentok, saya yakin ini bajakahnya. Saat itu saya berpikir, ini sebuah pengetahuan, ini sebuah pengalaman, pastinya akan berguna bagi anak cucu saya, kerabat-kerabat saya, pastinya adik-adik saya. Itu yang saya pikirkan saat itu. Selang beberapa hari
saya lupa persisnya kapan, datanglah seseorang ke rumah saya ini, anak muda macam saya ini aja. Dia datang malam, orangnya ada. Dia datang saat itu wajahnya pucat. Dia datang, dia menceritakan apa yang dia alami. Dia bilang dia tuh sering lewat depan rumah saya ini, dia jualan bolak-balik depan rumah saya ini. Dia ngelihat saya bolak-balik juga di rumah ini tiap hari, keluar masuk hutan nyari bajaka. Jadi dia datang ke saya, dia ceritakan bahwa dia saat itu mengalami masalah kelenjar getah bening, dan dia sudah diponis, dan dia itu minum obat itu rutin sekali, aktif sekali dia minum. Dia datang ke saya, dia beli bajaka. Itu orangnya orang biasa aja, saya tidak bilang dia orangnya sederhana. Kata saya bawa aja, minum aja. Itu bahkan saya pertama kali itu merebusnya di rumah itu saya. Dia duduk di rumah, saya rebus untuk dia, saya suruh dia minum bajaka itu. Tapi dia itu mengalami masalah kelenjar getah bening itu bisa dikatakan sangat baru, belum parah sama sekali, cuma memiliki gejala, tapi dia sudah diponis. Saya kan belum ke dokter, tidak pernah ke dokter sama sekali, cuma saya yakin saat itu saya ini mengalami entah itu kelenjar getah bening atau tumor ganas, saya tidak tahu. Cuma penjualan itu buat saya kurang lebih 2 bulan aja sudah sebanyak dan sebesar itu. Bisa Anda putuskan saya terkena apa, terserah saudara-saudara di luar sana, silahkan putuskan sendiri. Namun ini orang itu kena kelenjar getah bening, kembali lagi ya, kena kelenjar getah bening, saya beri minum aja, minum. Besoknya dia datang ke saya, dia mengatakan bahwa bangun pagi dia merasakan jauh sekali perubahannya. Ya alhamdulillah, tuh saya, dia minum terus sampai akhirnya dia pun sembuh. Orang itu ada dan dia sembuh. Yang kedua, ini orang ini ada di kampung ini semua. Datanglah seseorang intinya muda juga, dia baru SMA. Dia mengalami masalah hipertiroid atau gondok beracun. Dia ini udah ke rumah sakit juga, udah melakukan serangkaian pemeriksaan. Cuma dia baru mengalami itu, mungkin berbulan aja, 1-2 bulan aja, saya tidak tahu juga persisnya. Dia minum juga bajaka ini. Mereka itu melihat kondisi, mereka tahu, mereka bertemu langsung. Makanya mereka berani, bukan tanpa sebab, bukan tanpa dasar. Padahal di kampung ini kan semua orang banyak tahu bajaka. Bajaka bisa Anda temukan di pinggir jalan raya, itu aja bisa Anda temukan bajaka. Yang kena hipertiroid itu dia minum bajaka, alhamdulillah sekarang juga sembuh. Kedua. Yang ketiga, hipertensi tinggi, tidak bisa turun-turun sama sekali. Dia minum banyak sekali obat, saya tidak tahu juga, tapi dia bercerita seperti itu. Dia coba minum bajaka, hipertensinya pun turun dan bisa dikatakan sembuh normal. Hipertensi itu, asam lambung. Saya ini saat itu awalnya memberikan orang datang ke rumah ini dengan keluhan yang beragam, berbeda-beda. Saya tidak pernah nanya golongan darah apa ini itu. Mereka datang dengan keluhan yang berbeda-beda. Nah, saya berikan, mereka pengen minum bajaka ini. Saya arahkan cara mengolahnya. Sudah mereka minum. Mereka nanya ini itu, minum aja tuh saya. Minum. Alhamdulillah semua itu mengalami perubahan dan banyak yang sembuh. Alhamdulillah dari 10 orang itu tidak ada satupun yang merasa, intinya yang komplain bajaka ini tidak ada. Dari 10 orang itu semuanya merasakan perbaikan, perubahan, merasakan khasiatnya, merasakan, pokoknya ini bajaka buat saya istimewa sekali. Saya belum ngemas bajaka itu saat itu.
padahal saya sendiri sudah sembuh. Saya pelajari masalah kandungannya, ya saya tidak pernah bawa Bajaka ini ke lab, tidak pernah. Cuma saya pelajari, ya itu tadi, apa itu saponin, manfaat saponin itu apa, ciri-ciri saponin itu pada tumbuhan apa, dan semua flavonid, fenolik saya lakukan seperti itu, dan semuanya ada pada Bajaka ini. Itu anggaplah 10 orang ya, 10 orang sudah, setelah saya sembuh meminum Bajaka ini dan semuanya mengalami perbaikan, alhamdulillah semuanya bisa dikatakan itu kelenjar getah bening, hipertiroid itu sembuh. Itu orangnya ada di kampung saya ini, saya katakan muda aja. Jadi yang kelenjar getah bening itu yang menyarankan saya, Mas, dia berkata, Mas coba kemas Bajaka ini menjadi sebuah produk agar Bajaka ini bisa diperkenalkan ke umum. Itu dia yang menyarankan saya. Harga saat ini Bajaka itu dia yang buat, bukan saya tidak pernah saat itu mematokkan harga sama sekali. Saya tidak pernah, dia yang buat harga buat saya. Dia tuh enggak, dia nanya, ini Mas berapa harganya? Saya enggak jawab sama sekali, dia cuma ngasih uang, ini Mas harganya. Itu kata saya saat itu, kok banyak sekali. Dia nunjukkan obat yang telah dia minum, ini obat saya minum banyak sekali, namun tidak ada yang saya merasakan yang seperti ini. Itu pengakuan dia, bukan saya buat-buat, ini real. Alhamdulillah setelah itu, nah kembali lagi pikiran saya ini melayang, ya mikirkan kenapa otomatis banyak sekali orang di luar sana minum Bajaka. Trauma pastinya, ada yang tidak merasakan perubahan sama sekali, banyak sekali, nggak hanya dikit. Itu makanya saya ini Bajaka bisa sangat membantu sekali para pejuang benjolan berbahaya, kanker dan tumor ganas. Itulah awalnya saya ngemas Bajaka ini menjadi sebuah produk, itu disaranin oleh konsumen di kampung ini. Orang yang dia pun sakit, dia pun menggunakan Bajaka ini, alhamdulillah dia juga sudah sembuh. Dia yang menyarankan saya untuk menjadikan Bajaka yang saya temukan ini untuk menjadi sebuah produk agar bisa diperkenalkan secara luas, itu agar bisa membantu lebih banyak orang lagi. Itu pesan dia. Dia berkata banyak sekali orang yang membutuhkan Bajaka ini, cuma mungkin banyak sekali orang yang sudah kecewa dan mungkin mereka belum mengenal emasnya. Dia berkata seperti itu pada saya. Jadi saya saat itu saya juga masih ragu. Saya buka itu orang, para pedagang Bajaka, saya lihat, perhatikan. Saya putuskan saat itu ya, Bajaka ini saya kemas, saya jadikan sebuah produk seperti ini agar dapat membantu para di luar sana, para pejuang benjolan berbahaya, khususnya benjolan berbahaya, kanker dan tumor ganas. Karena Bajaka ini ya kita tahu sendiri manfaatnya banyak sekali, khasiatnya menurut saya pribadi ini khasiat Bajaka ini luar biasa sekali. Saya pernah merasakan langsung. Silahkan jika saudara-saudara di luar sana minum, konsumsi, dan rasakan sendiri perbaikan pada tubuh saudara, rasakan sendiri khasiat nyatanya, rasakan sendiri khasiat langsungnya. Itu aja. Yang catatan penting itu untuk orang-orang sini, khususnya para
banyak tuh yang nanya. Saya punya kerabat di Kalimantan, saya dapat kiriman dari Kalimantan. Intinya seperti itu. Jika gimana ya, pesan saya, jika tidak mengetahui bajakah yang berkhasiat itu yang mana, tolong katakan tidak tahu. Jangan gimana ya, saya jangan suruh kita ini dan itu. Ini bukan, jangan permainkan. Nih saya sebagai orang yang pernah sakit, pernah merasakan langsung rasa takutnya, seberapa besar harapan ingin sembuhnya. Jangan katakan mengarahkan kita kepada ini dan itu. Tolong jangan permainkan harapan kita ingin sembuh itu, tolong jangan dipermainkan. Itu pesan saya. Jika tidak mengetahui bajakah yang berkhasiat itu, saya mohon tolong katakan tidak tahu, sudah cukup. Itu aja sih pesan saya sebenarnya. Mungkin video selanjutnya gimana, saya akan bahas gimana sih reaksi bajakah beracun itu yang saya rasakan dulu sebelum saya akhirnya menemukan bajakah ini. Itu mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.